Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini, ya, yang mana nikmat-nikmat Allah banyak sekali. Ya. Kita semua, termasuk saya dan kalian, bisa hadir di majelis ilmu itu kenikmatan yang besar. Karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Begitupun nikmat iman dan nikmat waktu luang, nikmat kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maqulu fihi maghsirun minan nas, sihatun farah. Dua kenikmatan yang sering manusia melupakannya. Kita semua sering lupa itu, yaitu ada dua, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. As-sihat wal farah. Jadi kadang kita punya waktu nih, tapi lagi sakit. Kadang kita lagi sehat, tapi tidak punya banyak waktu. Maka masih muda, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, apa tadi? Sehat dan waktu luang. Dan Allah masih menggerakkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk hadir mau di sini. Itu karena Allah, atas kudrah dan iradah Allah. Ya, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Begitupun salawat serta salam tercurahkan dan terus terhanturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para keluarganya dan para sahabatnya, dan kemuliaan menyertai para pengikutnya yang terus dan selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kita juga nih yang ada di halaqah ini berharap agar kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis saja dulu. Kenapa hadis ini penting disampaikan? Karena hadis ini betul-betul bisa merubah bagi siapa yang ingin mentafakurinya, bagi siapa yang betul-betul ingin mengamalkannya. Hadis ini hadis penting. Hadis yang dibawa dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah. Siapa itu sahabat Rasulullah? Ya, Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah. Siapa itu sahabat Rasulullah? Orang Islam melihat Rasulullah nanti dalam keadaan kurang satu. Ciri dia bisa disebut sahabat Rasulullah ada tiga. Dia lihat Rasulullah, lihat, berjumpa, bukan hanya berjumpa, ya. Nanti dia hidup di masa Rasulullah. Kemudian yang kedua, dia beriman kepada Rasulullah. Dia beriman kepada Rasulullah, mengimani dan mengikuti Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ia mati dalam keadaan Islam, yang mengimani Allah dan Rasulnya. Itu sahabat. Dan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Abu Hurairah memiliki nama, awalnya adalah Abdus Syams, hamba matahari, hamba matahari. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman bin Syakh. Namanya Abu Hurairah
sebelum Islam Abdus Syams, diganti setelah masuk Islam oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman bin Sahab. Bapaknya namanya Sahab. Kenapa kok dikenal dengan nama Abu Hurairah? Kalau kita jumpai namanya orang Arab itu ada Abu atau Ummu, ini adalah kunyah. Kunyah itu nama lain atau nama panggilan. Ya, Abu Hurairah, Abu Bakar, terus siapa lagi? Abu Qasim, Ummu Jamil, apalagi banyak sekali. Abu Turab, ya, Abu Abdullah. Biasanya bapaknya siapa, ya? Misalnya atau Ibnu Ahmad, ya, berarti dia anaknya dari Ahmad. Abu Abdullah, dia bapak dari Abdullah. Ummu Sulaim. Akan tetapi Abu Hurairah itu artinya apa? Bapak kucing perempuan. Ya. Abu Hurairah tidak punya anak, Hurairah tidak, tapi julukannya Abu Hurairah. Kenapa? Karena beliau sering membawa kucing di lengan bajunya. Yang dulu sebetulnya julukannya Abu Hir. Abu Hir. Hir itu kucing laki-laki, anak kucing laki-laki itu Hir. Tetapi itu tidak terkenal. Para sahabat memanggilnya bukan Hir, tetapi Hurairah, yaitu anak kucing perempuan. Itu kisahnya Abu. Dan beliau adalah orang Muslim, mukmin, sahabat Rasulullah yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Terbukti di saat orang tuanya nggak mau masuk Islam, sedih sekali beliau. Sampai ibunya tidak mau makan, biarkan mati saja. Menginginkan Abu Hurairah masuk ke dalam agama nenek moyangnya lagi, berhenti dari agama Islam. Abu Hurairah cuma bisa menangis. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah supaya ibunya masuk Islam. Ketika menjumpai Rasulullah, menangis, cerita tentang ibunya demikian. Kemudian setelah didoakan Rasulullah, ketika Abu Hurairah pulang, menjumpai bahwasanya ibunya telah masuk Islam. Abu Hurairah, ya, tidurnya di mana? Di Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi, ya, yang dikenal dengan Ahlu Sufah. Ya, berarti untuk makanan kurang dong Ustaz, ya. Abu Hurairah termasuk orang yang kurang makanan. Jadi seringkali yang mengandalkan dari orang yang memberi, Abu Hurairah. Tapi kalau untuk hadis Rasulullah, dia paling pertama mengejarnya. Ya. Nah, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun, apa sab'atun? 7. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ada 7 golongan yang dimana 7 golongan ini mendapat naungan di sisi Allah, dapat naungannya Allah di saat nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, tidak ada naungan selain naungan Allah. Orang yang berebut ingin bernaung di naungan Allah, tapi di padang mahsyar tidak ada naungan sedikit pun kecuali hanya ada naungan Allah, dan Allah tidak akan memberi naungannya kecuali kepada 7 golongan ini. Nanti kita akan sebutkan. Siapa yang kira-kira mau mendapat 7 naungan Allah ini? Mau semua? Karena di sana sangat panas, padang mahsyar, tempat berkumpulnya orang-orang. Ya, maka kita mulai dari nomor 1. Dapat apa naungan ini? Ya. Yaitu al-imam al-adil, imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, setiap kalian itu pemimpin. Nih, ketua santri siapa sekarang? Nggak ada.
Yusfi. Nah, ini harus ada ya ketua santri ya, atau nanti ada pengurus ya. Itu juga pemimpin. Nah, kalian juga memimpin untuk diri kalian sendiri. Yang kamar sebelah itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Perempuan pemimpin atas rumahnya, bagaimana keadaan rumahnya, anak-anaknya. Laki-laki dimintai kepemimpinan tentang keluarganya. Ya, pemimpin. Jadi pemimpin itu harus adil. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Berbuatlah adil kata Allah, karena berbuat adil itu sangat dekat dengan ketakwaan, sangat dekat dengan ketakwaan. Nah, ciri orang yang bertakwa pasti adil. Orang tidak adil berarti dia ada masalah dalam ketakwaannya. Pertanyaannya, lawan kata adil apa? Zolim. Nah, catat tuh. Lawan kata adil bukan tidak adil, tapi zolim. Ini lawan kata besar, tidak besar ya. Lawan kata kecil, tidak kecil. Lawan kata rajin, tidak rajin ya. Pinter. Lawan kata adil itu zolim. Nah, zolim itu hal yang dilarang. Rasulullah bersabda, ittaqu zulma fa innal zulumatun yaumul qiyamah. Karena jauhi kalian dari sifat zalim. Karena kezaliman hanya akan membawa kegelapan di hari kiamat. Enggak boleh zalim. Ya. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, inni haramtu zulma ala nafsi faj'altu bainakum muharrama fala tadhallamu. Maka Allah itu mengharamkan kezaliman, maka dilarang antara kalian bersikap zalim. Bahkan kalau orang yang zalim, kemudian orang yang dizalimi atau zalim ke orang yang dizalimi angkat tangan untuk berdoa kepada Allah, maka kata Rasulullah seperti apa? Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya itu tidak ada pembatas antara orang yang dizalimi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, da'watul madlum. Doanya orang terzalimi itu tidak ada hijab. Dia langsung sama Allah dekat dan langsung bisa dikabulkan doanya itu. Hati-hati. Maka kalau kita diberikan amanah menjadi pemimpin, atau setidaknya kita memimpin diri kita sendiri, itu jangan zalim, jauhi sikap zalim. Harus adil. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Masya Allah, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya adil. Bahkan nanti ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Memimpinnya nggak lama, sekitar 2 tahun saja. Tapi dengannya dia memimpin, rakyatnya makmur. Sudah nggak ada yang miskin. Di saat lihat Baitul Mal kok numpuk harta banyak sekali, marah. Ini kemana nih? Kok nggak disalurkan nih? Maaf Khalifah, sudah nggak butuh zakat. Mereka sudah pada mampu. Luar biasa. Ya, dia hidupnya susah, sengsara, hingga meninggal dalam keadaan sakit. Pengawalnya dipecat, istananya nggak dipakai, tinggal hanya di rumah. Baju-baju bagusnya ditanggalkan, dikasihkan orang-orang. Dia hanya memakai baju dari bahan-bahan yang kasar sampai kulitnya lecet. Tidak bisa tidur Umar bin Abdul Aziz. Ya. Bahkan di saat ada orang yang bertamu ke kantornya menghadap beliau, wahai Khalifah, saya mau konsultasi. Oke, silahkan. Ketika sampai sana, sebelum masuk ditanya, ini konsultasi masalah pribadi atau konsultasi masalah negara? Ini pribadi. Nah, ketika sudah masuk dimatikan lampunya. Klik. Bingung. Kok kita ngomong gelap-gelapan begini, lampunya kok dimatikan? Padahal saya mau konsultasi. Karena konsultasi urusan pribadi, sedangkan lampu kan, itu kan pakai minyak ya, lampunya itu pakai api. Sedangkan lampu ini, lampunya siapa? Negara. Kita tidak pakai lampu itu untuk kepentingan pribadi.
Itu Umar bin Abdul Aziz. Sangat adil, wara, zuhud, dan hati-hati. Nah, ini luar biasa. Pemimpin yang seperti ini. Ya. Nah, maka adillah. Dan adil itu apa adil? Apa itu adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada harga sepatu ukuran 2 juta, ada harga sepatu 2 juta rupiah, ada. Tapi tetap di kaki atau di kepala makanya? Tetap di kaki, tetap di bawah. Jangan mentang-mentang mahal dipakai di atas. Pensi ada yang murah 5.000 atau 10.000 ada, tapi tetap pakainya bukan di bawah. Jadi menurut bahasa, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempat sholat, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, yang nanti akan Allah naungi dengan naungan Allah, privilege di akhirat mendapat naungan. Yang lain kepanasan, 7 golongan ini akan adem, yaitu adalah syab. Apa itu syab? Pemuda nas'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu pemuda yang waktu mudanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang waktu mudanya digunakan untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian mondok ini sering sekali bisa dijumpakan di pesantren. Ya, pagi megang Quran, duha megang pelajaran, siang megang bahasa Arab, ya, sore sudah Quran lagi, malam murojaah, ya. Terus kemudian mudzakarah, mutola'ah, paginya harus tahajud dan megang Quran lagi, gitu ya. Nah, Senin, Kemis puasa, yang puasa, ya. Ini dipakai masa mudanya untuk ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Coba di luar sana, ya, banyak yang minuman keras, es batu, gitu ya. Minuman keras itu es batu, ya. Banyak sana minuman keras. Terus kemudian geng motor, apalagi, pacaran, terus apa lagi, tawuran. Tawuran. Nah, ini banyak sekali fitnah-fitnah para pemuda. Para pemuda, mereka itu yang bawa pedang, yang bawa motor, golok, itu kan masih muda, masih usia SMP, masih usia SMA, ya. Mereka nggak taat sama Allah, ya. Maka ketika kita sudah di posisi taat, jangan coba-coba keluar. Malam-malam lah coba keluar. Hati-hati, ya. Takutnya tatkala kita sudah taat seharian sama Allah, malam-malam sebelum tidurnya kita malah bermaksiat. Tiba-tiba apa? Allah takdirkan umur kita di sana selesai. Kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah? Iya, su'ul khotimah. Maka kalau yang sudah digariskan sama Allah, ditakdirkan dalam kebaikan, sudah, jangan coba-coba. Ya, jangan kayak film Tuhan izinkan aku berdosa. Enggak usah. Sudah diberikan tidak bisa berbuat maksiat misalnya, sudah dijaga tidak berdosa, syukuri. Jangan minta malah begitu. Ini para pemuda. Contoh dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi. Pemuda orang tua? Pemuda kan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu fityan itu pemuda yang Allah berikan dia ketaatan kepada Rabbnya, dan Allah akan tambahkan huda, petunjuk bagi mereka. Pemuda, ya. Kira-kira usia pemuda berapa tahun sih? Lulus SMA usia berapa? Lulus SMA 18, berarti 18 sampai 38, sampai sebelum 40. Berarti saya pemuda, ya, saya pemuda masih. Dalam Al-Quran, tua ajus itu usia 40-an atau masuk ke 40. Jadi usia muda di bawah itu 35 masih muda, ya. Terus kemudian kita lihat Nabi Musa. Nah, yang itu Nabi Musa tatkala pergi belajar ke Nabi Khidir. Nabi Musa membawa pembantu gak? Bawa pembantu. Al-Quran menyebutnya seperti apa?
Qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal majma'al bahrain. Ya, jadi wahai fata, Nabi Musa bilang kepada pemudanya fata. Nah, jadi masih muda ngawal Nabi Musa. Ya, itu juga ada yang berpendapat yang ngawal Nabi Musa juga Nabi Yusha bin Nun. Ya, itu seorang nabi masih pemuda. Kita tidak istirahat sampai kita bertemu dengan Majma'al Bahrain, dua laut bertemu, dua aliran sungai bertemu. Lalu kita istirahat di sana. Terus kemudian kita lihat Nabi Ibrahim waktu menghancurkan apa? Berhala patung. Di saat itu gimana? Yaqulu lahu Ibrahim. Nah, siapa ini yang hancurkan? Mereka berkata, mereka saling bertanya dan berkata, ya, dia menghancurkan itu seorang pemuda, fata, yadhkuruhu lahu Ibrahim, ya, yadhkuruhu Ibrahim, ya, yaitu adalah Ibrahim namanya, seorang pemuda yang nanti kampanye ditaruh kepada berhala yang besar ini, yang besar ini nih, yang hancurkan ini. Itu waktu usia Nabi Ibrahim masih muda, bukan tua, bukan, ya. Dan Nabi Ismail anaknya di saat bantu bapaknya mendirikan fondasi Ka'bah juga tergolong masih muda. Ini luar biasa sekali para pemuda. Nah, kalian ini semua, ya, ini para pemuda. Ini harus bisa menjadi pemuda ala Al-Quran. Yang ngantuk, pemudanya jangan ngantuk-ngantuk, ya. Nas'a fi ibadatillah ta'ala, ya, yang hidup dalam ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 3, catat. Rajulun, apa rajulun? Nah, laki-laki. Qalbuhu mu'allaqatu fil masajid. Ya. Yang hatinya terpaut dengan masjid, sukanya di masjid. Bukannya lari dari masalah, ya. Nah, misalnya tuh, ya. Wah, ini Ustadz sering ke masjid. Gara-gara takut sama istrinya jadi ke masjid, ya, bukan, ya. Dia ke masjid bukan karena ada masalah. Di rumah panas, gak ada AC-nya, di masjid ada AC-nya, enggak. Memang hatinya suka di masjid. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fi buyutin adinallah an turfa wa yudhkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Seorang laki-laki, namanya rijal. Seorang rijal itu dia senang sama masjid. Di dalam masjid ngapain dia? Berzikir, mengagungkan nama Allah, mengangkat nama Allah, menyebut nama Allah dari siang hari dan malam hari. Itu seorang rijal. La tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah, yang dia tidak disibukkan dengan perdagangan, jual menjual. Dia selalu zikir sama Allah Subhanahu wa aqamus shalah wa ita'iz zakat wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dan dia selalu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan dia takut, seorang laki-laki yang takut kalau berjumpa di hari di mana mata dan hati terbelalak ketakutan melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijal yang selalu terpaut hatinya dengan masjid. Kenapa kok masjid itu menjadi tempat yang mulia? Karena rumah Allah. Karena fungsinya untuk beribadah. Kalau musola itu tempat untuk sholat, masjid itu tempat untuk sujud, dari kata sajadah, jadinya masjid, tempat untuk sujud, tempat untuk beribadah, sangat mulia. Kata Rasulullah, khairul baqain, tempat apa yang paling mulia di muka bumi ini? Masjid. Khairul baqain adalah masajid. Tetapi lawan katanya, syarrul baqain, tempat yang paling jelek apa? Apa itu? Tempat yang paling jelek di dunia ini, syarrul baqain aswaquha, pasar-pasarnya, ya. Tapi kita kalau ke pasar gak harus ke pasar. Di HP itu banyak itu, Shopee, COD, terus apa lagi? Tokopedia, itu pasar bukan? Marketplace, pasar. Hati-hati itu, ya.
Jadi kalau kita berlarut-larut di situ lihat barang, nah, jangan lama-lama lah. Untuk apa? Jadi tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Nah, makanya berdoa sebelum masuk pasar. Itu masjid yang ketiga. Kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillah. Dua orang laki-laki, rajulani tahabba fillah, mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa yafarraqa alaihi. Mereka berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, jadi yang keempat, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini bukan maksudnya macam-macam ya. Nah, bukan LGBT, bukan ya. Maksudnya adalah saling mencintai karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa ya. Jadi dua orang yang saling bersahabat di dunia, kata Allah, ini bukan kata saya. Orang yang saling dekat, teman dekat, teman baik, qarib di dunia, nanti di akhirat bisa saling jadi musuh antara satu dengan yang lain. A dengan B di dalam dunia ini dekat sekali semasa di dunia ini, tapi di akhirat bisa jadi musuh antara satu dengan yang lain, kecuali orang yang bertakwa. Maka Rasulullah SAW pun diingatkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan agar tetap bersabar. Cek di dalam tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Kahfi itu ya, diingatkan agar Rasulullah tetap bersabar. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan tasbihnya, baik dengan tahmidnya, baik dengan takbirnya, yang mereka itu diwajibkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cari-cari teman, cari-cari kolega, cari-cari circle yang kalau dengannya kita bisa lebih taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka 'an turidu zinata hadhihi dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana mufura. Kalau kita sudah mulai condong dunia, mau berteman sama orang itu karena dunianya, oh dia kaya, kita dekat dengan dia biar kita ikut kaya. Oh dia pebisnis, supaya kita untung bisnisnya kita ikut dengan dia. Banyak tujuan-tujuan yang lain duniawi bukan karena Allah, maka itu setidaknya menjauhkan hati kita dari ingat sama Allah. Aghfalna. Ya. Kemudian apa kalau sudah lupa? Kalau dari lupa mengingat Allah, kemudian selanjutnya kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Kalau dalam surat Toha itu yang di akhir-akhir dijelaskan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Jangan sampai engkau alihkan pandanganmu kepada dunia. Ya. Maka ini perhatian untuk kita semua. Berteman karena Allah. Maka di sini yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia itu berkawan, berteman, mencintai dua orang itu karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, ini yang luar biasa sekali. Inni uhibbuka fillah. Gitu ya. Semuanya karena Allah. Nah, kalau karena Allah berarti dilihat tauhidnya. Dia masih la ilaha illallah, dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu saudara kita. Ya, mahabbah, mencintai. Maka dalam Al-Quran bukan hanya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, bukan hanya mengingatkan terhadap perkara yang hak dan kesabaran, tetapi juga wa tawassaw bil marhamah. Surat Al-Balad. Nah, sering diulangi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr.
Tetapi ada lagi wa tawassaw bil marhamah, saling ingatkan untuk mahabbah ini. Ya, kasih sayang itu saling ingatkan. Jangan sampai kita mudah membenci seseorang dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau mendapatkan kecintaan karena Allah, nanti insyaallah dia di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Kemudian yang kelima, rajulun da'athum ra'atan, yaitu adalah seorang laki-laki yang digoda sama wanita. Dan wanita ini memiliki apa? Nasabin, ya, atau jamalin, ya, dan dia punya nasab yang baik. Nasabun wal jamalin, dan cantik. Coba antum lagi belajar, ya, lagi beribadah, ya, datanglah wanita cantik sekali, ya, dia punya posisi jabatan, dia punya harta, ya, dia punya nasab yang baik, digoda antum, ya, kira-kira apa yang antum akan lakukan? Lumayan, inni akhafullah, langsung ia ingat Allah. Contohnya Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, ya. Jadi bukannya wah lumayan ini ya, kapan lagi dapat yang begini, yang bening-bening, air putih nih bening, ya, enggak. Tapi apa? Ini Allah. Jadi Allah tuh sangat suka kalau kita mengerjakan atau meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Maka Allah kasih naungan. Kenapa? Sebetulnya dia tuh bisa saja melakukannya. Wah, ada perempuan dan dia mau kok ke kita. Tetapi karena kita lebih memilih Allah yang nggak terlihat, yang hanya bisa kita rasakan dalam hati, kita lebih memilih Allah. Allah sangat senang sekali. Ya, ini akhafullah. Tapi ini akhafullah sambil pergi ya, bukan sambil maju. Ini akhafullah sambil deketin ke perempuan ya, masalah juga. Ya, ini akhafullah. Di saat apa? Nabi Yusuf ya, yang ganteng sekali, digoda sama ada perempuan ya. Perempuannya cantik nggak? Cantik. Punya kedudukan nggak? Punya kedudukan. Punya harta nggak? Lengkap ya. Tapi apa ya? Setelah dikunci pintunya, wa ghallaqatil abwaab wa qalat hayta lak, ya, sampai betul-betul dikunci pintunya, kemudian tinggallah berdua sampai Nabi Yusuf udah ada rasa pingin. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbi. Jadi kalau burhan itu ada dua pendapat. Pertama, Nabi Yusuf melihat cahaya sehingga ia mengingatkan kepada Allah. Yang kedua, memang hatinya langsung tergetak. Dia mengingat Allah, langsung bangun, fastabaqal bab. Ya, maka kemudian keduanya bergegas menuju pintu. Ya. Karena memang pintunya dighallaq, jadi dikunci. Pakai lamnya itu ada tasdidnya, berarti kuncinya nggak hanya satu, dikunci jadi agak lama. Nah, ditariklah itu kamisnya bajunya, hingga terkoyak di bagian belakang. Ya. Kemudian ketahuanlah, diadili kan? Ya. Ini siapa yang salah ini? Ya, kalau terkoyaknya di depan, Nabi Yusuf yang salah. Ya, ini istri Aziz, ya. Ini yang benar. Tapi kalau terkoyak di belakang, berarti istri Aziz ini yang salah, Yusuf yang benar. Ketika dia tahu ya koyaknya di belakang, ya sudah. Kaida kunna azim. Jadi kalau dalam Al-Quran itu, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Inna kaida kunna azim. Tipu daya perempuan itu besar. Ya, hati-hati sama perempuan ya. Ya, perempuan. Jadi kalian belum nikah saja ini ya. Dan kalau sudah nikah merasakan dengan perempuan. Para koruptor mungkin alim-alim itu dulunya itu ya. Tapi ketika ada ibu negara yang ya, nah itu mulai itu ya, nggak kuat imannya. Makanya pilih istri yang solehah, ya, yang qanitah, yang abidah, yang hafidhah, ya, itulah istrinya ya. Ya. Sampai di waktu itu, waqalat niswatun fil Madinah, berkatalah wanita-wanita di kota-kota itu, wah, masa sih istri raja tergoda dengan seorang pembantu pelayan saja, gitu. Apa bener sih diejek ini ya? Oh, kalau gitu nanti sini dikumpulkan itu para wanita itu, dikasih sikina, pisau ya, kemudian ada buah di situ, dipegangi satu-satu.
Kemudian sudah lagi memotong-motong buah itu, faqalat ikhruj alaihim, ya Yusuf silakan sini, keluar di hadapan mereka kepada para pelayan ini. Apa yang terjadi? Faqata'na aydahum, mereka motong-motong tangan mereka. Qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini bukan manusia, tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Nah itu ya, mereka nggak terasa saking tampannya Nabi. Malah tadi inna kaidakunna azim, di budaya perempuan sangat besar. Hubbus syahwa zuyina linnas, hubbus syahwat minan nisa, bukan minar rijal ya, tapi minan nisa ya, karena perempuan itu indah ya. Ya itu tadi yang kelima, orang digoda dengan perempuan bukan jelek, dia cantik, bukan miskin, dia kaya, dia punya nasab yang bagus ya. Tetapi dia mengatakan inni akhafullah, sambil pergi ya, bukan sambil nyamper. Beda, ini akhafullah sambil nyamper sama saja. Kemudian yang keberapa? Yang keenam ya. Yang keenam itu adalah rajul, seorang laki tasaddaqa bisadaqatin, ia sedekah dengan sedekah ya. Fa'akhfa, dia sembunyikan sedekah itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai yang kanan berinfak, yang kirinya tidak tahu, sampai yang kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Nah ini kembali lagi, orang yang suka sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Tadi intinya dia juga pinginnya hanya dilihat Allah, bukan dilihat manusia. Allah sangat suka orang yang kayak gini nih. Memang kadang kita berinfak dilihat orang, sebagian ya, tapi cobalah kita latih sesekali atau beberapa kali kita infak tanpa ada orang yang tahu, walaupun satu orang, biar hanya dia dan Allah saja yang tahu, kita dengan Allah saja yang tahu. Nah ini Allah sangat suka sekali, sangat cinta sekali. Seperti halnya orang mendoakan orang lain, itu kalau kita mendoakan orang lain tanpa orang yang kita doakan itu tahu, maka malaikat mengatakan apa? Walaka bimisli, dan engkau sama seperti itu, seperti apa yang kau doakan. Contoh, kita doakan ibu kita nih, tanpa ibu kita tahu kita doakan gitu. Kita doakan di sini, ya Allah semoga rezekinya lancar, kemudian dimudahkan urusannya. Kita doakan orang tua kita, tanpa orang tahu kalau kita doakan mereka. Itu nanti juga mendoakan, sejatinya mendoakan diri kita sendiri. Walaka bimisli. Kita mendoakan teman kita di pojok sana, ada yang susah hafal, kita doakan, ya Allah mudahkanlah hafalannya, lancarkanlah rezekinya, ya Allah mudahkanlah hafalannya, murojaahnya dan lain sebagainya ya, baguskanlah bacaannya. Itu kata malaikat, walaka bimisli, engkau akan mendapatkan apa yang kau doakan itu ya. Beda kepada yang kita sudah tahu, contoh saya doakan kamu ya, kamu doakan saya. Nah itu udah janjian itu. Nah tapi enggak, yang disukai adalah yang tadi kita mendoakan seseorang yang orang tersebut tidak tahu sedang kita doakan. Begitupun dengan sedekah ya. Apalagi jangan sampai kita mengungkit sedekah. Ya kan alladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Udah ini. Nah dia nggak mampu kok dan sebagainya. Jadi sambil kita mengungkit atau mungkin 1 tahun yang lalu, kemarin itu saya kasih gitu. Itu merusak sedekah ya. Jadi sedekah itu baik dengan cara yang baik, dengan hati yang ikhlas ya, itu sedekah ya. Dan di sini lagi lebih hebat lagi, sampai maksudnya orang yang di dekat kita nggak tahu kalau kita lagi sedekah. Maksudnya tangan kiri nggak tahu, itu bukan berarti tangan kiri masukin kantong, tangan kanan ini duit nih. Enggak gitu, enggak. Tapi maksudnya kita berinfak tanpa ada orang yang tahu, hanya kita dengan Allah saja. Ini ya, hebatnya orang yang memiliki amalan tersembunyi. Nah kemudian yang ketujuh, ini untuk menjaga keikhlasan ya. Sedekah itu ya sembunyi. Tapi kalau kayak contoh berkurban, nanti kan namanya akan dibacakan dari siapa bin siapa, ya nggak apa-apa, nggak bisa sembunyi. Tapi di luar itu mungkin kita bisa bersembunyi. Jangan sampai udah kita sembunyiin nih, nomor 7 dari hamba Allah 500.000. Nah kemudian kita di sampingnya bilang, itu saya tuh, nah gitu ya. Itu jangan kayak gitu juga.
Sudah, kalau sudah disembunyikan sudah jangan diingat lagi. Yang ketujuh, rajulun dzakarallah, laki-laki yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, zikir ini banyak ya. Al-Quran itu juga zikir. Shad wal Quran idzikr. Jadi sebaik-baik zikir adalah Al-Quranul Karim. Tetapi banyak kalimat thayyibah yang dijadikan zikir, seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya zikir. Ya, zikir itu dari baca Quran zikir, kalimat thayyibah zikir, ya, dan doa-doa juga bisa dijadikan zikir. Khalian, orang yang berzikir sama Allah khalian, dia sendiri, ya, sendiri, ya. Fafadat aina, sampai dia meneteskan air mata. Nah, ini luar biasa ya. Jadi karena apa? Karena takut sama Allah, bukan karena hutang atau karena bukan ya. Dia sendiri mojo, ya nggak ada orang yang tahu. Dia mengeluarkan air matanya karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, ada 3 golongan ya. Air mata yang tidak akan diazab oleh Allah. Apa saja yang pertama? Ada 3, mata yang diharamkan atasnya api neraka. Walaupun 2 sih, terkenalnya 2, tapi bisa ditambahkan jadi 3. Yang pertama itu adalah mata yang tidak pernah dipakai maksiat, yang dia jaga, ya, khaffat an maharimillah. Nah, dia terjaga dari haram, hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, bakat an khasyatillah, yang nangis. Ada matanya yang terjaga dari maksiat. Yang kedua, matanya yang nangis. Karena apa? Bakat. Karena nangis min khasyatillah, dari takut kepada Allah. Terjaga, dia tidak bermaksiat. Kemudian yang kedua, dia nangis karena dia mengakui atas dosa-dosanya, nggak takut sama Allah, khasyatillah. Yang ketiga, harasat fisabilillah, yaitu dia jaga, matanya terjaga di saat jaga malam, ya, di saat jaga fisabilillah, haris malam. Di dalam peperangan tuh biasanya ada yang jaga, nah itu matanya terjaga. Nah itu juga mata yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nah, ini termasuk nih, itu laki-laki yang dia dengannya mengingat Allah nangis di pojokan sendirian, ya, dia nangis sampai dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan semua orang menginginkan naungan ini. Yang pertama adalah imam yang adil, ya, imam yang adil, pemimpin yang adil, ya. Kita semua ini jadi pemimpin, ya. Kemudian yang kedua, syab nasa fi ibadatillahi ta'ala, yaitu pemuda yang waktu mudanya dihabiskan untuk taat sama Allah, yaitu. Maka kata Rasulullah gimana? Iktanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama apa? Lakukan 5 perkara sebelum 5. Pakai Indonesia aja. Yang pertama apa? Muda sebelum tua. Nah, kalau udah tua berarti nggak dapat di sini. Mumpung masih muda, ya. Kemudian apa lagi? Kaya sebelum miskin. Ada kalanya kita punya uang, ada kalanya tidak punya uang, itu berputar. Terus yang ketiga, sehat sebelum sakit, ya. Sehat nih suaranya mumpung masih ada nih. Nanti kalau udah nggak keluar, wah, nggak bisa isi. Kalian mumpung masih bisa nulis, kalau udah nggak bisa nulis, ya kadang nikmat itu terasakan kalau sudah hilang. Ya, kita punya nikmat tangan ini, kalau udah nggak ada baru kita nyesel. Terus yang keempat, waktu luang sebelum waktu sempit. Nih, mumpung omber waktunya, belum sibuk, belum ngurus banyak pesantren, belum punya murid, nah, masih jadi murid, gunakan waktunya dengan baik. Kemudian yang kelima, mumpung masih diberikan umur, mumpung masih diberikan hidup sama Allah, ya, coba kalau malam-malam itu, ya, bangun tidur doanya apa? Alladzi ahyana. Iya, kita masih dikasih hidup lagi setelah mati kita. Masih jumpa yang bangunin apa? Oh, sadani masih lah, gitu ya. Jangan, aduh, coba yang bangunin man rabbuka. Ada masalah sama kalian. Belum setoran udah man rabbuka aja kan.
Ada masih saya gitu, masih Ustadz Ahmad yang bangunin, oh masih. Kalau bangunin udah beda lah. Ini di mana ini? Jadi masih diberikan kesempatan hidup, padahal kita habis mati tadi malam itu. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian apalagi yang selanjutnya? Rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya tuh kepingin ke masjid, ya, bukan karena tadi ya ngindarin ben gak diomelin orang tua, atau seorang laki-laki yang aduh sumpah istrinya ngomel terus ke masjid lah, ya, bukan. Tapi memang cinta dengan masjid. Di rumah nggak ada AC, kontrakan, di masjid ada AC, ke masjid lah itikaf, bukan. Tapi memang senang ke masjid karena masjid adalah tempat yang baik, tempat yang mulia dan suci. Ya. Terus kemudian apa? Rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dia berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi pertemanannya itu landasannya Allah. Ya, kalau ini bagus kayak gini nih, ya. Karena kita mencintai karena Allah, nggak berlebih-lebihan, ya mencintai saja. Ahbib habibaka haunan ma, pernah dengar itu? Cintailah atau sayangilah temanmu sewajarnya, karena bisa jadi teman itu akan menjadi yang kita benci nanti ke depannya, ya kan? Dan benci kepada teman kita sewajarnya, jangan terlalu benci, karena bisa jadi teman yang kita benci itu menjadi teman yang kita cintai. Nah ini lafuzatnya. Akan kita karena Allah saja sudah. Dia tidak suka sifatnya, tapi orangnya jangan. Nah ini ya, karena Allah. Selanjutnya, seorang laki-laki al-humra'atan, ya, datang namsal mujamalin, ya, laki-laki yang digoda dengan wanita tadi itu yang cantik, menawan, ya, kaya, ya. Coba kira-kira gimana itu? Kemudian lagi belajar, lagi digoda perempuan gitu, cantik, mau sama kalian lagi itu masalahnya. Mengatakan kesempatan ini, bolehlah. Ketika dia mengatakan ini akhafullah, Allah suka sekali dengan orang ini. Dan kemudian orang yang bersedekah, ya, yang menyembunyikan sedekahnya. Kemudian yang terakhir ya, orang yang berzikir kepada Allah di dalam kesendiriannya, khalian, ya. Dia sendiri berzikir kepada Allah dan dia minta ampunan sama Allah, ya, sampai dia keluar air matanya, fafadat ainahu, sampai betul-betul dia merasakan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini coba nih, ya. Dibangunin malam, jangan tidur lagi, ya, minta sama Allah, ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, ya, gitu. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah, ya Allah. Allahumma dzakirna, ya Allah, ingatkanlah kami, ya Allah, minhum manasina, yang kami sering lupa. Wa 'allimna, dan ajarilah kami, ya Allah, minhum manasi, gitu. Terus dan lain sebagainya. Warzuq lana tilawatahu, ya, ana al-lail wa atrafan nahar la'allaka tarda. Irilah kami dengan kami siap bisa membaca tilawah Al-Quran di malam hari, pagi hari, siang hari, ya. Dan ini doa sama Allah itu supaya apa? Kita dimudahkan, ya. Hifdzul anbiya wa fahmal mursalin, itu doa, ya Allah, semoga apa? Hafalan kami seperti hafalan para nabi-nabi, ya, kepemahaman kami seperti pemahaman para rasul-rasul, dan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu tahu bahwasanya berjuang dalam thalabul ilmi itu sudah menjadi kewajiban. Jangan hanya nggak hafal-hafal, sudahlah. Nah, jangan putus asa. Dari ketujuh ini kalau kita bisa mempraktekkannya, salah satu saja itu insya Allah bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ini. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang imam adil? Nah, kalian belum jadi imam, belum jadi pemimpin, ya minimal kita berbuat adil dulu. Nanti kalau sudah diamanahi, kalian jadi pemimpin, betul-betul jadi pemimpin, nah itu silahkan berbuat adil. Atau syab, ya, pemuda dan lain sebagainya, silahkan bisa dipraktekkan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, terdapat di Sahih Bukhari dan terdapat di Sahih Muslim, yang sahih di hadis kitab yang lain. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti saya yang tanya. Cukup? Azan jam berapa? Azan zuhur?
12 lewat. Terus sekarang kalian tidur. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.